Saya minum Elmen Advance Group, tinggi protein dengan HMB untuk cegah penyusutan otot. Saudara, memasuki pekan kedua program makan bergizi gratis, sejumlah evaluasi dilakukan agar program berjalan lebih sempurna. Mulai dari kecukupan gizi dan variasi menu hingga distribusi makanan. Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Aufa Farid memiliki informasi lebih lengkap dari SDN Lengkong, Gudang, Tangerang Selatan, Banten. Saudara, pagi ini baru saja dilakukan tinjauan kembali oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, didampingi juga turut hadir Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu, di mana melihat kesiapan jalannya pelaksanaan dari makan bergizi gratis, karena kita tahu hari ini merupakan sepekan lebih di mana program ini berlangsung. Nah, di belakang saya saudara, ini sudah ada gambaran di mana anak-anak sudah selesai melakukan sesi yang pertama, juga sudah menikmati makanannya dan saat ini hendak mengembalikan tempat makan yang ke tempat titik di mana ini berasal loh gitu ya. Dan saya akan coba bertanya untuk salah satu anak murid di sini, siapa namanya? Fajri. Adit sama Fajri. Kalau untuk menu hari ini kamu suka nggak? Kan udah berlangsung terus ya, udah lama ya. Ini ya dikasih makan dari sekolah. Gimana? Enak. Menunya enak. Yang paling kamu suka apa? Semuanya. Semuanya. Oke, berarti kamu juga suka sayur ya? Iya. Pernah dapat susu nggak? Pernah 1 kali. Terima kasih ya. Nah, itu dari anak-anak. Kita akan bergeser. Di sini sudah bersama dengan saya, juru bicara dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati. Bu Adita, untuk pertanyaan pertama tentu terkait dengan evaluasinya. Sepekan berjalannya program makan bergizi gratis ini seperti apa, Ibu? Kalau dari apa yang sudah kami lihat langsung maupun juga dari apa yang menjadi temuan dari Badan Gizi Nasional, memang ada beberapa hal yang perlu disempurnakan ya. Dari hasil evaluasi ada satu tentunya masukan-masukan yang terkait dengan menu ya. Ada masukan terkait menu, meskipun ini bisa kami jelaskan bahwa menu ini sebenarnya rujukan utamanya adalah angka kecukupan gizi. Di situ harus terdiri dari kandungan gizi yang seimbang dan yang memang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional. Sementara ini secara menu dan terkait dengan kecukupan gizi sebenarnya tidak ada hal yang perlu menjadi hal yang kita permasalahkan ya, karena pada umumnya sudah memenuhi kandungan gizinya. Lalu yang kedua adalah soal tadi mengenai pengiriman. Ini mungkin agak lebih teknis, bagaimana dikirimkan bisa tepat waktu dan sesuai dengan jam sekolah dari anak-anak di SD, SMP maupun SMA, juga untuk adik-adik kita di TK gitu ya. Lalu yang ketiga soal pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah ini juga setelah kita lihat memang ada beberapa makanan yang itu ternyata tidak dihabiskan, ada sisa ya. Ini yang juga akan menjadi bagaimana kita melakukan pengelolaan limbah ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang memang juga sudah dikeluarkan juknisnya oleh Badan Gizi Nasional. Tentu ini perlu ada peran dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG ya, yang itu memang salah satu tanggung jawabnya adalah untuk pengelolaan limbah. Lalu selanjutnya adalah isu tentang bagaimana kita memberdayakan masyarakat sekitar ya, dan pemberdayaan ekonomi juga gitu. Bagaimana agar pasokan bahan baku, bahan mentah itu juga berasal dari lingkungan sekitar. Kemudian bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar juga untuk menjadi tenaga di dapur, sampai pengelolaan atau pengiriman sampai di sekolah-sekolah. Terima kasih sekali Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan, Bu Adita. Selamat bertugas kembali, sehat-sehat Ibu. Itu tadi saudara penuturan dari Jubir, dan juga tadi saya mewawancarai satu anak murid begitu terkait dengan evaluasi jalannya makan bergizi gratis dalam sepekan ini. Kita akan lihat seksama. Targetnya dalam 3 bulan pertama ada 3 juta penerima manfaat dalam program ini. Sementara demikian, Nanda Aprilia, Aufa Farid, Kompas TV, Tangerang Selatan.